Kedatangan Frank Lampard ke lapangan latihan Chelsea kabarnya membuat para pemain Blues senang. Benarkah itu? Tidak semua. Kami berhasil mengidentifikasi setidaknya 6 orang yang pasti gembira bukan main Lampard datang karena itu akan mengembalikan mereka ke skuad utama tim. Namun ada 4 pemain Chelsea yang sangat was-was akan kembali terpinggirkan. Inilah siapa saja yang gembira dan siapa yang merana melihat Frank Lampard datang. João Felix terancam tergusur. Sang bintang muda Portugal sempat merasa masa depannya cerah saat dia dipinjamkan ke London dengan menit bermain dan strategi permainan Diego Simeone mencegahnya tampil menonjol di Liga Spanyol. Tetapi dengan kedatangan Lampard, masa depannya kembali berada di bawah ancaman, terutama karena sang legenda Blues lebih menyukai Mason Mount sebagai seorang playmaker. João Felix masih bisa berguna jika Pierre-Emerick Aubameyang tidak diturunkan. Kepa Arrizabalaga berdebar. Kiper Spanyol ini terancam diabaikan kembali oleh Lampard sama seperti pada bulan-bulan terakhir si pelatih di Stamford Bridge pada periode kepelatihan pertamanya. Lampard muak melihat kesalahan-kesalahan Arrizabalaga dan kedatangan si pelatih terjadi pada saat yang salah. Kiper utama pilihan Lampard, Edouard Mendy, menjelang kesembuhan dari cederanya dan sangat mungkin terjadi dia akan dikukuhkan kembali sebagai penjaga gawang utama setelah Graham Potter lebih menyukai Arrizabalaga daripada Edouard Mendy. Marc Cucurella bukan pilihan utama bek tengah. Graham Potter bermain dengan formasi 3 bek tengah sehingga Marc Cucurella yang sudah dikenalnya sejak zaman di Brighton memiliki fungsi. Namun dengan Lampard lebih suka bermain dengan 2 bek tengah dengan cara bermain bek kiri yang lebih tradisional sebagai pemain bertahan dan bukan bek sayap, maka Cucurella akan menjadi kandidat pertama yang disingkirkannya. Kalidou Koulibaly korban berikutnya. Lampard adalah tipe manajer yang benci melihat kesalahan, sumbunya terhitung sangat pendek. Jadi begitu Kalidou Koulibaly melakukan kesalahan lagi, dia pasti akan di-drop dan digantikan oleh Thiago Silva. Ingat bahwa bek sekelas Antonio Rudiger saja disingkirkan oleh Lampard sebelum yang bersangkutan memutuskan transfer ke Real Madrid. Itu adalah daftar 4 pemain yang merana melihat kedatangan Lampard. Sekarang mari kita lihat 7 pemain yang bergembira. Pierre-Emerick Aubameyang. Sang pemain Gabon disingkirkan sama sekali oleh Graham Potter usai ditarik keluar dalam kekalahan melawan Tottenham Hotspur 26 Februari 2023. Dan dia belum masuk skuad sama sekali sejak saat itu. Nama Aubameyang juga dicoret dari skuad Liga Champions guna memberi ruang bagi beberapa transfer masuk bulan Januari. Tidak heran jika Aubameyang menyukai status account Chelsea saat klub itu mengumumkan perpisahan dengan Graham Potter. Kini Lampard datang lebih membuat gembira Aubameyang. Dulu Lampard adalah orang yang menginginkan sang pemain ini dan dipastikan dia akan memberi beberapa kesempatan bagi bekas pemain Dortmund dan Barcelona ini untuk tampil bersinar. Jumlah gol yang minim dari tim biru ini butuh penyerang yang haus gol. Mason Mount. Dulu Lampard menjadikan Mason Mount sebagai gelandang utama dan playmaker, membuat si pemain tampil menonjol dalam skuad The Blues serta menarik perhatian pelatih tim nasional Inggris. Mount sudah tampil 100 kali bagi The Blues, memberi assist untuk gol kemenangan Kai Havertz dalam laga final Liga Champions 2021, selain mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik Chelsea untuk musim 2020-21. Mason Mount dicadangkan dalam banyak pertandingan di bawah Potter dan segera terlihat kemunduran tim. Mount akan menemukan dirinya segera kembali ke lapangan tengah The Blues. Ben Chilwell. Pemain ini didatangkan oleh Lampard dari Leicester City dengan harga hampir 1 triliun rupiah, sehingga sudah pasti akan menjadi pilihan utama sang pelatih anyar The Blues, terutama karena pendekatannya dengan formasi 4-3-3 membutuhkan seorang bek kiri dalam peran tradisional. Bukan bek kiri yang suka jalan-jalan ke depan seperti yang dilakukan oleh Marc Cucurella. Edouard Mendy. Sudah disebutkan sebelum ini, Mendy menjadi kiper pilihan utama Lampard setelah sejumlah kesalahan yang dilakukan Kepa Arrizabalaga.
Dengan cedera bahunya mendekati sembuh, Mendy yang sudah absen sejak awal Desember 2022 bersiap untuk kembali turun mengawal gawang Chelsea. Edward Mendy akan menjadi pemain yang paling gembira melihat kedatangan Lampard di lapangan latihan Chelsea. Hakim Ziyech disingkirkan oleh Graham Potter dari skuad utama untuk beberapa laga terakhir Chelsea. Hanya memiliki 9 kali starter dan 1 gol saja pada musim 2022-23. Namun Hakim Ziyech merupakan pemain yang didatangkan oleh Lampard dari Ajax Amsterdam dengan harga 700 miliar lebih. Jadi Lampard tahu betul kualitas yang diinginkannya dari winger yang cepat ini. Christian Pulisic. Di bawah era Lampard lah pemain Amerika Serikat ini menikmati salah satu musim terbaiknya dengan 11 gol dan 10 assist pada 2019-20. Mencetak gol di final Piala FA dan terpilih masuk dalam daftar pemain muda terbaik Premier League. Frank Lampard gemar memainkan pemain muda. Saat dia datang pada 2019-20, klub tengah terkena sanksi tidak boleh melakukan transfer sehingga Lampard tidak memiliki opsi lain kecuali memainkan sejumlah pemain junior klub. Beberapa pemain yang memperoleh keuntungan dari kebijakan itu dan berhasil menembus skuad utama The Blues sampai dengan hari ini adalah Reece James dan Mason Mount. Satu figur lainnya, Armando Broja, tengah dipinjamkan ke Southampton, sementara beberapa pemain seperti Tariq Lamptey dan Billy Gilmour sudah terlanjur pindah ke Brighton. Setelah kedatangan Brentford yang laga pertamanya usai imbang 0-0, The Blues akan tandang ke pemimpin klasemen Arsenal. The Blues kalah 0-1 saat perjumpaan pertama di Stamford Bridge. Laga mudah di Bournemouth dan menjamu Nottingham Forest setelah itu merupakan 2 kesempatan bagi Lampard menghasilkan 3 poin masing-masing jika dia masih ingin mengesankan fans dan direksi klub. Namun 3 laga sulit menanti setelah itu. 1 laga tunda di Manchester United sudah menunggu entah kapan akan dilakukan antara sekarang sampai dengan akhir musim, juga menyambut kedatangan Newcastle United dan laga tandang di Manchester City. Bagaimana pendapat Anda? Buat komentar yang disukai oleh para penggemar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.